semuanya semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Oke? Ya, hari ini kita ketemu lagi sama Tante Angel. Sama siapa ini? Oke, ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Yuk, kita semuanya mau bangkit berdiri, kita mau datang pada Tuhan. Ya, Tante Angel ajak semuanya buat ambil sikap doa. Kita mau berdoa ya. Yuk, kita berdoa yuk. Oke, berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat saat ini kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh kembali bertemu Tuhan walaupun secara online Tuhan. Kami mau sama-sama beribadah Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau yang hadir Tuhan di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, yuk kita mau sama-sama nyanyi. Dengar Dia panggil nama saya, ya. Ya, oke nyanyi juga ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Amin ya. Kita mau tetap setia datang pada Tuhan ya, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita ya. Sekarang Tante Angel mau ajak semuanya, kita mau nyanyi Yesus di dalam rumahku ya. Yuk, tetap berdiri ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Yeah. Karena Tuhan Yesus selalu ada dimanapun kita berada ya. Jadi kita harus selalu bersuka cita. Amin. Ya.
Yuk sekarang kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan ya. Kita mau nyanyi Ku Cinta Yesus. Mencintai Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang lihat setiap kami Tuhan. Kau lihat hati kami Tuhan. Kau tahu Tuhan kalau kami mencintai Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau buka telinga kami mau buka hati, pikiran kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan luar biasa. Pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Kita buka perjanjian baru 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 27. 1 Korintus 12 ayat 14 sampai dengan 27. Kita baca bersama ya. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh.
tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Nah, adik-adik, Paulus menuliskan perintah ini kepada jemaat Tuhan, yaitu kita semua. Bahwa kita semua gereja Tuhan adalah tubuhnya Kristus. Adik-adik, tante, dan semua kita orang-orang percaya adalah tubuhnya Kristus. Kristus adalah kepala. Artinya apa, adik-adik? Kita tidak boleh saling meremehkan satu dengan yang lain. Kita tidak boleh saling iri. Kita tidak boleh tidak suka hati satu sama yang lain. Karena kita semua adalah anggota tubuhnya Kristus. Ya. Paulus berkata, bagaimana seandainya jika terjadi seperti ini? Nih, seperti ini adik-adik. Aku tangan, aku paling hebat, aku tidak membutuhkan kamu, karena aku bisa memegang semua benda apapun. Kalau aku si kaki, aku bukan termasuk tubuh karena aku bukan tangan. Hahaha, telinga, oh telinga, aku bisa mendengar suara apapun juga. Tidak seperti mata, semua suara bisa aku dengar, suara angin pun aku bisa mendengarnya. Bagaimana ya kalau tubuh seluruhnya seperti ini? Mata semua. Atau kalau tubuh seluruhnya telinga semua. Aku mata yang cantik, aku bisa melihat apapun, pemandangan yang indah, sawah yang hijau, pelangi yang berwarna-warni, gunung yang tinggi, aku bisa saksikan semuanya. Jadi hai tangan, aku tidak seperti kamu. Aku tidak membutuhkan kamu, tangan. Aku kepala, aku ada di tempat paling atas. Semua perintah gerak tubuh ada padaku. Aku tidak seperti kamu, kaki, yang ada di paling bawah. Jadi, aku nomor 1 karena aku ada di paling tinggi. Aku tidak membutuhkan kamu, kaki. Nah, adik-adik, kita sudah saksikan tadi, tidak mungkin ya tubuh terdiri dari hanya satu anggota saja, bukan tubuh namanya. Nah, Paulus berkata bahwa tubuh mempunyai fungsi yang berbeda-beda, seperti juga kita di dalam rumah. Misalnya, adik-adik, apa fungsinya adik-adik di dalam rumah? Mesti harus patuh kepada orang tua, mesti harus belajar. Karena apa? Ya karena memang itu fungsi adik-adik ya. Sebagai anak kita mesti hormat dan patuh kepada orang tua. Juga kita mesti rajin belajar, karena itu memang sudah tugasnya kita sebagai pelajar. Kita harus suka belajar. Orang tua, apa fungsinya? Orang tua berfungsi melindungi anak-anaknya, melindungi adik-adik semua, ya, memelihara hidup adik-adik semua. Ya, kakak fungsinya apa? Kakak ya melindungi adiknya, ya, menjaga adiknya, karena itu sebagai fungsi kakak. Ya. Lalu kalau adik-adik yang kecil, apa fungsinya? Adik-adik yang kecil juga mesti hormat dan patuh kepada kakaknya, kepada orang yang lebih tua. Nah, jelas adik-adik bahwa di rumah kita pun kita mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ya. Paulus di ayat yang ke-19 juga mengatakan demikian, bahwa tidak mungkin tubuh itu sama. Ya, demikian juga dengan gereja Tuhan. Semua mempunyai fungsi yang berbeda.
Lalu apalagi di ayat yang ke-21 Paulus juga mengatakan bahwa tubuh Kristus kita semua saling membutuhkan. Ya, jadi tidak bisa berkata aku tidak butuh kamu, ya, atau kita meremehkan orang lain. Yang paling baik aku, yang paling pintar aku, yang paling hebat aku. Tidak bisa adik-adik, karena kita semua saling membutuhkan. Lalu di ayat yang ke-23 Paulus juga berkata bahwa kita harus menghormati, kita harus saling menghormati dan memperhatikan. Ya, misalnya di rumah kita harus memperhatikan orang tua. Kalau kita perlu menolong mereka, kita mesti menolong mereka, memperhatikan. Misalnya orang tua kita butuh pertolongan, kita mesti tahu, oh ini aku harus membantu orang tuaku membereskan rumah, menyapu, dan lain-lain, apa yang bisa kita kerjakan, ya. Sehingga apa? Nasihat Paulus yang terakhir di ayat 25, supaya jangan ada perpecahan, supaya jangan ada iri hati adik-adik, supaya jangan ada saling berkelahi. Ini bukan tugasku, ya. Kalau menyapu itu bukan tugasku, itu tugasnya kakak. Nah, supaya jangan ada seperti itu, tapi kita semua saling memperhatikan apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Nah, demikian juga di dalam gereja Tuhan, kita juga mesti mendoakan. Jangan berkata kalau yang mendoakan itu orang tua, mama, papa itu yang berdoa, aku ndak usah. Bukan seperti itu, tapi kita semua juga harus berdoa, kita saling memperhatikan. Misalnya orang tua kita sakit, kita juga harus berdoa bagi orang tua kita. Orang tua kita bekerja, pergi bekerja, cari nafkah, kita juga mesti mendoakan orang tua kita. Jadi tugas berdoa bukan saja tugasnya orang tua, kita juga. Demikian adik-adik. Ingat, kita semua adalah tubuhnya Kristus yang berbeda-beda fungsinya, tetapi harus tetap saling menghormati dan memperhatikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekarang kami tahu bahwa kami ini adalah tubuhnya Kristus yang tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling iri hati, tetapi kami semua harus saling memperhatikan dan menghormati. Jadikan kami semua Tuhan, anak-anak yang mendengar firman-Mu pada hari ini, kami menjadi anak-anak yang baik, yang selalu taat kepada orang tua, juga menyayangi mereka semua. Terima kasih Tuhan, memberkati sekolah kami, memberkati gereja Tuhan, juga memberkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan, biar kami terus mengasihi Engkau, kami tetap setia beribadah kepada Tuhan. Janji-Mu bagi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau nyanyikan lagu Terima Kasih Yesusku.